masih ada rasa. Aksi pembunuhan sadis terjadi di sebuah ruangan RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung pada Sabtu 3 Januari 2026 malam. Korban adalah seorang cleaning service bernama Fikri Ardiansyah yang dihabisi oleh atasannya, yaitu Randy alias Sambo yang menjabat sebagai kepala cleaning service. Jasad korban baru ditemukan keesokan harinya pada Minggu 4 Januari dalam kondisi bersimbah darah. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jabar, Adi Ramadan. Selamat sore, Adi. Bisa dilaporkan apa yang jadi memicu pelaku nekat melakukan aksi pembunuhan terhadap bawahannya di tempat mereka bekerja? Ya, terima kasih Siska. Jadi berdasarkan keterangan dari Wakasatreskrim Polresta Bandung, AKP Asep Nuron, ini aksi tersebut ini dipicu lantaran adanya persoalan hutang piutang, di mana korban yaitu Fikri Ardiansyah 24 tahun ini memiliki sejumlah hutang sebesar Rp atau 4 juta rupiah ya kepada Randy alias Sambo 43 tahun. Sambo sendiri ini sudah berkali-kali ini menagih hutang dan terhitung berdasarkan keterangan dari pelaku, ini pelaku sendiri ini menagih hutang sudah 8 kali, namun lantaran saat ditagih ini korban selalu mengelak dan juga banyak alasan, ini aksi tersebut ini terjadi di sebuah gudang di lantai 2 RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung. Begitu, Siska. Baik, aksi pembunuhan sadis ini dilakukan di sebuah ruangan di RSUD tempat keduanya bekerja. Apakah saat itu tidak ada saksi yang melihat ataupun mencurigai gerak-gerik dari pelaku, Adi? Ya, berdasarkan keterangan kepolisian dan juga sejumlah olah tempat kejadian perkara dan juga sejumlah pemeriksaan terhadap saksi, ini bahwa pelaku ini melancarkan aksinya ini di sebuah gudang di lantai 2 di RSUD Majalaya ya Kabupaten Bandung, di mana lantaran karena keduanya tersebut merupakan petugas cleaning service atau petugas kebersihan di rumah sakit tersebut. Gudang tersebut memang merupakan tempat peralatan dari kebersihan itu berada ya. Jadi tidak ada satupun orang yang menyadari atau menyangka bahwa di dalam ruangan tersebut ada kejadian mengerikan yang menimpa seorang pemuda berusia 24 tahun. Dan juga berdasarkan keterangan dari kepolisian dan juga keterangan dari RSUD Majalaya, aksi yang dilakukan oleh pelaku sendiri ini dilakukan saat pelayanan di area atau di lantai 2 ini telah berakhir ya. Jadi aksinya juga tersebut ini lantaran di dalam ruangan, jadi tidak ada satupun orang yang menyadari bahwa di dalamnya ini terjadi aksi pembunuhan, begitu Siska. Baik, lalu seperti apa kronologi peristiwa? Apakah pelaku ini memang merencanakan aksi pembunuhan atau keduanya ini sempat terlibat pertengkaran yang kemudian berakhir dengan tewasnya korban? Iya, jadi berdasarkan keterangan dari kepolisian dan juga olah TKP, jadi pelaku sendiri ini sebenarnya sudah merencanakan pembunuhan terhadap anak buahnya tersebut yang juga sama-sama cleaning service itu jauh sebelum kejadian tersebut, di mana pelaku juga ini sudah membawa atau berniat membawa sebuah kampak yang digunakannya nanti untuk membunuh korban ya. Dan mengenai lokasinya sendiri, ini juga pelaku juga sebenarnya sudah menyiapkan dan sudah menempatkan diri untuk menggunakan gudang tersebut, lantaran memang tidak ada banyak orang yang ke sana selain dari petugas kebersihan. Jadi pelaku sendiri ini melancarkan aksinya itu pada hari Sabtu, tepatnya pada sore menjelang malam hari, di saat layanan di lantai 2 tersebut ini sudah selesai, begitu Siska. Baik, lalu bagaimana respons dari pihak RSUD Majalaya terkait dengan aksi pembunuhan sadis yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban di
salah satu ruangan mereka. Ya, mengenai respon dari rumah sakit sendiri ini, kemarin tepatnya pada hari Senin 5 Januari 2026, ini pihak rumah sakit ini memang membenarkan adanya kejadian pembunuhan di gedung utamanya atau di gudang lantai 2 yang berdekatan dengan area pelayanan poliklinik. Dan berdasarkan keterangan dari rumah sakit juga, ini bahwa kejadian tersebut diperkirakan memang saat area pelayanan poliklinik ini sudah selesai ya. Dan di saat itu tidak banyak orang yang ada di sekitar area tersebut. Namun dari respon dari pihak rumah sakit sendiri ini selain itu membantah juga bahwa kedua orang yang terlibat atau pelaku dan juga korban ini merupakan uh, karyawan rumah sakit. Jadi bukan merupakan karyawan rumah sakit. Jadi pihak rumah sakit menjelaskan bahwa mereka berdua ini merupakan petugas outsourcing atau pihak ketiga ya dari sebuah PT yang melakukan kebersihan di area rumah sakit tersebut. Begitu Siska. Baik, terima kasih laporannya. Jurnalis Tribun Jabar Adi Ramadan melaporkan terkait dengan aksi pembunuhan sadis cleaning service di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung. Selamat bertugas kembali. Kronologis mungkin dari kejadian yang di RSUD Majalaya seperti apa? Baik, kami jelaskan pada hari Minggu tanggal 4 Januari 2026 sekitar jam 02 WIB, piket Polresta Bandung mendapatkan informasi bahwa di RSUD Majalaya ditemukan korban penganiayaan atau bukan mayat. Selanjutnya gabungan piket Polresta Bandung meluncur ke TKP ke RSUD Majalaya untuk melaksanakan olah TKP dan didapat betul seorang laki-laki telah meninggal dunia dengan mengalami luka. Selanjutnya oleh piket oleh TKP pada itu langsung dibawa ke investigasi berdasarkan otopsi. Pada yang sama di jam 04.00 WIB diduga pelaku menyerahkan diri ke Polresta Bandung dengan inisial R alias S. Maka hasil dari penyelidikan keterangan para saksi di TKP serta barang bukti yang kami temukan betul bahwa yang menyerahkan diri tersebut adalah diduga pelaku. Demikian Pak. Motifnya apa katanya? Dan apakah si korban dan pelaku saling mengenal? Siap. Antara pelaku dan korban saling mengenal. Adapun motif dari pelaku melakukan pembunuhan tersebut, awalnya pelaku menagih hutang sebesar 4 juta rupiah kepada korban. Namun korban hanya janji sehingga membuat kesal pelaku. Sehingga pelaku melaksanakan pembunuhan. Adapun pasal yang kami terapkan di pasal 458 dan atau pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP yang ancaman hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Apakah itu membunuhnya dengan menggunakan alat atau tangan kosong? Baik. Hasil dari olah TKP dan keterangan tersangka, pelaku melakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan kampak dan melakukan pemukulan ke arah belakang kepala lebih dari 5 kali. Demikian. Berarti itu kapak sudah dibawa dari mana? Hasil dari keterangan si tersangka, si kapak sudah disiapkan setelah pelaku melakukan pemukulan ke korban. Selanjutnya untuk memastikan kematiannya, pelaku menjerat leher korban dengan tali. Demikian. Pasti ada rasa kesel, tapi semoga jadi pelajaran buat Bapak ya. Kesal pinjamannya tak kunjung dibayar meski sudah ditagih berkali-kali, seorang kepala cleaning service di RSUD Majalaya, Kabupaten Bandung nekat menghabisi anak buahnya pada Sabtu 3 Januari 2026 malam. Pelaku bernama Randy alias Sambo itu menghabisi korban Fikri Ardiansyah di gudang RSUD Majalaya menggunakan kapak. Sebelum menghabisi Fikri, Randy sempat melakukan penagihan namun lagi-lagi gagal. Adapun sosok pelaku dihadirkan langsung oleh polisi dalam jumpa pers pada Senin 5 Januari di Mapolresta Bandung. Sambo sendiri tampak mengenakan baju tahanan warna biru dan kepala yang pelontos. Ia juga terlihat diborgol dan hanya menundukkan kepala seakan menyesali perbuatannya. Dikatakan oleh Sambo, ia sengaja membawa kapak ke tempatnya bekerja untuk melukai korban. Menurutnya,
Dirinya sudah menagih sebanyak 8 kali, namun Fikri tak kunjung membayarnya dengan beragam alasan. Ia mengaku tak mengetahui persis alasan korban meminjam uangnya karena hanya disebut untuk kebutuhan sehari-hari. Aksi pembunuhan sadis ini dilakukan di lantai 2 yang merupakan pusat pelayanan poliklinik yang hanya beroperasi hingga pukul 2 siang. Wakil Direktur Umum dan SDM RSUD Majalaya, Agus Heri Zukari, menjelaskan setelah jam tersebut aktivitas tenaga medis maupun pasien terhenti. Namun lantaran pelaku dan korban adalah cleaning service, maka mereka punya akses bebas ke seluruh ruangan, termasuk gudang yang jadi TKP. Berdasarkan pantauan di lokasi, TKP pembunuhan masih terdapat sisa bercak darah di beberapa sudut. Agus menyatakan masalah pengawasan sepenuhnya kewenangan pihak ketiga tempat korban dan pelaku bekerja. Pasti ada rasa kesel, tapi semoga jadi pelajaran buat Bapak ya. Terus baru menyerahkan diri besoknya, subuh. Diantar sama siapa, Pak? 8 kurang. Oh, pagi berarti. Malam. Oh, malam. Terus jam 4 pagi. Masih di sana. Bapak simpan, ruangan dikunci. Habis itu Bapak menyerahkan diri ke Terus untuk di gudang itu berapa kali dipukul? Calikin gini. Ada man. Sok. masuk ke kanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.